Tensi panas mewarnai laga super klasik antara Brazil versus Argentina. Pasalnya dalam laga yang digelar di Stadion Maracana tersebut, sempat terjadi kerusuhan parah antara supporter tim Tengo dengan pihak kepolisian Brazil. Tentu saja kondisi tersebut sangatlah mencekam, sampai-sampai membuat para pemain baik dari Brazil ataupun Argentina marah kepada pihak kepolisian. Selain itu, fans dari tuan rumah juga merasa was-was dengan kerusuhan yang terjadi. Dan sialnya hati mereka juga bertambah tak karuan usai timnas Brazil harus menyerah 0-1 dari sang rival. Sesuatu yang kian membuat kondisi timnas Brazil sangatlah menyedihkan. Mereka diambang kemunduran dengan terancam gak bisa lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Pertandingan Brazil melawan Argentina bagaimanapun emang menjadi partai yang sangat dinantikan oleh publik Amerika Latin. Pasalnya rivalitas kedua negara pengekspor talenta sepak bola berbakat itu emang memiliki sejarah panjang persaingan yang ketat. Nah, di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, kedua tim bertanding di markas Brazil, yakni Maracana Stadium. Tentu saja stadion yang memiliki nilai sejarah itu full house, termasuk ada juga supporter dari tim tamu. Yap, awalnya semua berjalan normal. Akan tetapi, percikan-percikan kerusuhan itu mulai muncul saat kedua tim masuk ke lapangan dan menyanyikan lagu kebangsaan. Usut punya usut, kerusuhan bermula saat terjadi gesekan kecil soal bendera antara pendukung Argentina dan juga pendukung Brazil. Dalam video tersebut, tampak fans Brazil yang coba memasang banner di tempat para penggemar Argentina. Nah, fans Argentina jelas merasa nggak terima, dan itulah yang menjadi awal muasal keributan itu terjadi. Kemudian dari sebuah cekcok kecil, akhirnya semakin meluas. Sampailah pada akhirnya keributan terjadi di salah satu tribun antara pendukung kedua tim. Lebih lanjut, keributan semakin menjadi-jadi. Tak kala pihak polisi ikut masuk ke tribun dan satset memukul fans Argentina. Melihat tingkah polisi yang makin brutal, jelas membuat supporter Argentina kocar-kacir dan berusaha memberi perlawanan. Namun yang ada, situasi makin tak terkendali. Melihat itu semua, para pemain baik dari Brazil ataupun Argentina coba untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian tampak juga pemain-pemain Argentina seperti Emi Martinez yang tampak marah kepada pihak polisi karena terus menyerang supporter Argentina. Di sisi lain, Messi juga tampak mendatangi tribun untuk melihat apa yang terjadi. Namun seperti yang kita bisa lihat bersama, kalau keadaan sudah semakin gak karuan. Nah, melihat situasi yang makin chaos, akhirnya setelah kurang lebih 5 menit, Messi yang diikuti seluruh anggota tim coba untuk berbicara kepada wasit Piero Mazza, di mana La Pulga mengatakan kalau timnas Argentina nggak akan mau memainkan pertandingan sampai kondisinya benar-benar kondusif. Kemudian setelah itu, semua penggawa timnas Argentina masuk menuju lorong untuk menjaga keselamatan mereka, tentunya dengan raut wajah marah serta kecewa. Yap, setelah cukup lama menunggu, akhirnya kedua tim bisa kembali ke lapangan untuk bertanding. Usai situasi dinilai udah kondusif. Namun tentu saja, berhubung tensi udah kadung panas, plus pemain pastinya bermain dengan tingkat emosi yang tinggi, pada akhirnya pertandingan yang diharapkan akan penuh skill dan taktik, malah isinya adu gerasak-gerusuk dan lebih banyak pelanggaran.
Yap, di laga kali ini Brazil harus tampil dengan skuad yang mungkin kalian sendiri pastinya banyak yang asing. Berbanding dengan Argentina yang menurunkan komposisi yang sebagian besar, masih berisi skuad yang menang Piala Dunia 2022 lalu. Meskipun begitu, seperti yang udah dijelaskan, kalau laga ini udah mirip-mirip Liga Wakanda vibes-nya. Banyak otot ketimbang otak. Bayangkan aja nih, Brazil di laga ini total mencatatkan 26 pelanggaran dengan 1 kartu merah. Sedangkan Argentina tercatat melakukan 16 pelanggaran, namun beruntung nggak ada kartu merah. Dan setelah bermain brak-bruk, akhirnya Argentina berhasil keluar sebagai pemenang melalui gol tunggal Nicolas Otamendi. O Chelsea batendo escanteio, a bola vem abrindo, toque de cabeça! Gol! É da Argentina! Otamendi foi lá em cima, venceu a marcação brasileira. Otamendi de cabeça, botando a Argentina. Yap, kemenangan ini tentu saja disambut sukacita oleh masyarakat Argentina. Sebab ini menjadi kemenangan ketiga mereka dalam 5 pertandingan terakhir melawan Brazil. Selain itu, kemenangan ini juga kian memantapkan posisi Argentina di puncak klasemen zona CONMEBOL dengan koleksi 15 poin. Sedangkan buat Brazil, jelas kekalahan ini kian membuat catatan mereka di 3 laga terakhir sangatlah buruk. Gimana enggak? Dari 3 pertandingan terakhir, tim Samba keok semua. Takluk 2-0 dari Uruguay, kemudian 2-1 dari Kolombia. Dan barusan 0-1 dari Argentina. Lebih lanjut, kekalahan ini pada akhirnya kian menegaskan kalau Brazil sekarang emang lagi krisis identitas. Selain itu, mereka juga sedang diambang kemunduran. Mulai dari kedalaman skuad yang namanya aja banyak yang nggak tahu. Coba deh kalian sebutin pemain Brazil yang levelnya top selain Alisson, Ederson, Vinicius Junior, Casemiro dan Marquinhos, Rodrigo, Martinelli, Raphinha. Orang waras manapun tahu kok kalau level mereka belum mencapai level top. Masih sekedar bagus tapi belum top. Kemudian soal pelatih, Fernando Diniz, yang parahnya minta ampun. Dan berkaca dari itu semua, Brazil jelas terancam gak lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sebab kini mereka masih terdampar di posisi ke-6 dengan koleksi 7 poin. Hasil dari 2 kali menang, sekali seri, dan 3 kali kalah. Tentu saja jika gak segera berbenah, wah bukan gak mungkin sih, Brazil bakal rungkat dan gagal lolos. Karena ya gimana ya, skuadnya mediocre, pelatihnya pun mediocre, federasinya sulit diajak maju pula. Alhasil ya udah deh, siap-siap aja ketinggalan dari negara lain. Bahkan kini posisi mereka ketinggalan loh dari Venezuela, yang ibaratnya bukan tim kuat di Amerika Latin. Selain itu, mereka juga dikangkangi Argentina dengan jarak poin yang cukup jauh. Jadi jika masih punya malu dan gak ingin makin terpuruk, ya udah berbenah. Itu jalan satu-satunya buat Brazil supaya bisa kembali survive. Karena kalau soal urusan penghasil bakat, jelas mereka nomor 1. Dan stoknya emang gak habis-habis. Tapi itu tadi, kalau nggak bisa dikelola dengan benar, ya udah kencana aja, oke?